kami akan membahas tentang materi kami, yaitu barisan bilangan real dan barisan konvergen. Nah, untuk materi pertama yaitu atas nama Fitriani Kadipa, dan materi kedua saya sendiri yaitu Nurul Besan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang barisan bilangan real dan barisan konvergen. Yang pertama yaitu barisan bilangan real. Definisinya satu yaitu barisan bilangan real adalah fungsi dari suatu fungsi yang memiliki daerah asal himpunan semua bilangan asli n dan daerah hasil termuat dalam himpunan semua bilangan asli n. Jadi barisan adalah fungsi x sama dengan fungsi x di mana x menyatakan n dengan setiap n elemen bilangan asli nilai fungsi x atau n bisa ditulis sebagai xn atau xn dan disebut suku Ken. Barisan x dinotasikan barisan yang sering digunakan adalah x atau xn atau xn di mana n adalah elemen bilangan asli. Selanjutnya kita masuk kepada di mana barisan x sama dengan min 1 pangkat n, di mana n adalah elemen bilangan asli yang berganti-ganti min 1 dan 1, sedangkan himpunan barisan tersebut adalah min 1 pangkat n, di mana n adalah bilangan asli sama dengan min 1,1 karena dalam himpunan anggotanya tidak ditulis secara berulang-ulang. Dalam mendeskripsikan barisan seringkali lebih mudah dengan menuliskan secara berurutkan suku-sukunya. Misalnya x sama dengan 2, 4, 6, 8 ini untuk barisan bilangan positif, dan y sama dengan 1, 1, 2, 3 dan seterusnya itu untuk barisan kebalikan
bilangan asli. Dan Z sama dengan 1/1, 1/4, 1/9, dan 1/6 ini untuk barisan kebalikan dari kuadrat bilangan asli. Ada pula dari persamaan di atas, maka kita dapatkan X sama dengan N2N, di mana N adalah elemen bilangan asli, dan Y sama dengan 1/M, di mana M adalah bilangan asli, dan Z adalah 1/S. S di mana S adalah bilangan asli. Selanjutnya, bila B elemen bilangan real, maka B dapat kita tulis B, 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 yang sukunya tetap B, sukunya tetap B dan dikuadratkan dengan B. Maka barisan konstan 1 adalah 1, 1, dan 1. Selanjutnya barisan Fibonacci, di mana F sama dengan selanjutnya, bila B elemen bilangan asli, maka barisan B sama dengan B, B ini dari barisan konstanta. Contohnya 1, maka sama dengan 1, 1, 1. Selanjutnya kita masuk pada barisan Fibonacci, yaitu di mana F sama dengan Fn, di mana F adalah elemen bilangan asli. Diberikan secara induktif, maka dari ini dapat kita tulis, maka F sama dengan 1, F2 sama dengan 1, dan F2 tambah 1 sama dengan Fn dikurang 1 ditambah Fn, di mana N lebih besar dari 2. Maka 10 suku pertama dari barisan Fibonacci dapat kita tulis F sama dengan 1,1. Lalu teman-teman ketahui bahwa untuk mendapatkan nilai suku pertama dari Fibonacci, maka kita akan menjumlahkan suku sebelum ditambah dengan suku selanjutnya. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, dan selanjutnya terus. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan contoh soal yang akan saya terangkan. Untuk lebih mendapat pemahaman tentang yang ini, maka kita akan masuk pada contoh soal, di mana dengan bunyi soalnya suku-suku M dari barisan Xn ditentukan formula berikut. Tuliskan 5 suku P pertama dari barisan Xn sama dengan min 1 pangkat N, di mana N adalah bilangan asli. Dengan kita menggunakan rumus Xn sama dengan 1 ditambah min 1 maka kita langsung dengan diketahui bilangan aslinya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka kita akan membuat penjelasan yang pertama, yaitu suku yang pertama yaitu M sama dengan 1 atau sama dengan X1. Kita masukkan rumusnya, 1 ditambah min 1 pangkat 1 sama dengan 1 ditambah min 1
sama dengan 0 karena 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Selanjutnya untuk suku yang kedua yaitu N sama dengan 2 atau sama dengan X2. Maka sama dengan, kita masukkan rumusnya juga, 1 ditambah min 1 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini kenapa sampai bisa menjadi 1? Karena min 1 ditambah min 1 atau min 1 pangkat dikalikan dengan min 1 hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita akan mencari suku yang ketiga. Suku yang ketiga yaitu N sama dengan 3, maka dapat saya tulis X3 sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat 3 sama dengan 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Dan untuk suku keempat, di mana N sama dengan 4 dan 4 sama dengan X4, maka sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat 4 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan untuk suku yang kelima, di mana N sama dengan 5 sama dengan X5, maka dapat kita tulis 1 ditambah min 1 pangkat 5 sama dengan 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Jadi Xn, maka dapat kita tulis Xn sama dengan 0,2,0,2,0. Itu adalah hasil dari kelima suku. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan 2.3 yaitu tentang operasi-operasi bilangan real. Definisi bila X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn berarti barisan bilangan real dapat kita definisikan sebagai yang pertama untuk jumlahnya, jumlah sama dengan jumlah X tambah Y sama dengan Xn ditambah Yn, di mana N sama dengan bilangan asli. Dan yang kedua untuk selisih di mana X dikurang Y sama dengan Xn dikurang Yn, di mana N adalah bilangan asli. N adalah elemen bilangan asli. Dan yang ketiga untuk hasil kali di mana X dikalikan dengan Y sama dengan Xn dikalikan Yn, di mana N adalah elemen bilangan asli. Dan untuk hasil bagi atau baginya keempat atau bagi, di mana X untuk hasil bagi ini X bagi X, maka X dibagi dengan Z sama dengan X N per Zn, di mana N
di mana N adalah elemen bilangan asli. Untuk lebih memperjelasnya, maka kita masuk pada contoh soal, yaitu dengan bunyi soal, bila X dan Y berturut-turut adalah barisan di mana X sama dengan 1, 2, dan 3 dan Y sama dengan 2, 4, dan 6 hingga seterusnya, maka untuk yang pertama untuk jumlah X ditambah Y sama dengan 1 ditambah 2 dan 2 ditambah 4 dan 3 ditambah dengan 6, maka sama dengan 1 ditambah 2 yaitu 3, 2 ditambah 4 yaitu 6, dan 3 ditambah 6 yaitu 9. Ini untuk hasil jumlah. Nah, untuk hasil selisih, di mana X kurang Y sama dengan 1 kurang 2, 2 kurang 4, dan 3 kurang 6 sama dengan min 1, min 2, dan min 3. Dan untuk hasil kalinya yaitu yang pertama 2X sama dengan untuk keliruan tidak ini itu untuk mencari konstanta X, maka 2X sama dengan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 pangkat 2 yaitu 4, dan 2 pangkat 3 yaitu 8. Dan untuk konstanta Y, maka dapat kita tulis 3Y sama dengan 3 pangkat 2, 3 pangkat 4, dan 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 2 yaitu 9, 3 pangkat 4 yaitu 81, dan 3 pangkat 6 yaitu 729. Selanjutnya untuk perkalian, di mana X dikalikan dengan Y sama dengan 1 dikalikan 2, 1 dikalikan 2 dan 2 dikalikan 4, dan 3 dikalikan dengan 6 sama dengan 1 kali 2 yaitu 2, 2 kali 4 yaitu 8, dan 3 dikali 6 yaitu 18. Nah, inilah penyelesaian dari contoh soal bila X dan Y berturut-turut adalah barisan-barisan X, di mana X sama dengan 1, 2, dan 3, dan Y sama dengan 2, 4, dan 6. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh materi kedua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang barisan bilangan real dan barisan konvergen. Yang dimana barisan bilangan real sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siti Diana Kalinupang. Dan di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu barisan konvergen. Nah, kita masuk barisan konvergen. Sebelum kita masuk pada materi yang lain, kita mengetahui dulu apa itu barisan konvergen. Nah, barisan konvergen adalah sebuah barisan bilangan yang memiliki limit, yaitu nilai yang dicapai oleh suku-suku barisan tersebut disebut konvergen jika ada suatu bilangan real sehingga setiap bilangan kecil epsilon lebih besar dari 0 terdapat suatu bilangan bulat. Nah, kita masuk di barisan konvergen. Nah, barisan Xn disebut konvergen ke suatu X elemen R jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat NO elemen bilangan asli atau N. Sedemikian hingga untuk setiap bilangan asli N lebih besar dari sama dengan NO. Jadi berlakulah nilai mutlak Xn kurang X lebih kurang dari epsilon. Nah, di sini kita perhatikan jika Xn adalah X, maka X disebut limit barisan dari Xn, dan di sini kita akan tulis yaitu limit Xn sama dengan X dengan catatan jika Xn tidak konvergen, maka Xn disebut divergen atau tidak dapat ditulis. Nah, dengan definisi barisan yaitu barisan adalah Xn tidak konvergen atau disebut dengan divergen adalah jika untuk setiap X elemen R terdapat epsilon O lebih besar dari 0, sedemikian hingga untuk setiap N elemen bilangan asli atau N terdapat N elemen N. Nah, yang memiliki N sama dengan N lebih besar dari sama dengan N dan nilai mutlak Xn kurang X lebih dari 0. Nah, di situ kita sudah membahas definisi dari konvergen. Di sini kita akan masuk ke contoh dari konvergen, yaitu misalkan Xn sama dengan 1/n untuk setiap n elemen bilangan asli atau n. Di sini kita akan membuktikan bahwa Xn adalah 0. Nah, di sini kita akan menjawab dari pertanyaan di atas, yaitu kita mengambil sembarang dari epsilon positif. Di sini saya mengambil epsilon lebih besar dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes, terdapat NO elemen N sedemikian hingga NO lebih besar dari 1/epsilon. Jadi akibatnya untuk setiap N lebih besar dari sama dengan NO, maka berlakulah nilai dari kita memakai nilai mutlak, yaitu nilai mutlak XO kurang O sama dengan 1/n sama dengan 1/n kurang dari sama dengan 1/NO kurang dari epsilon. Nah, jadi terbukti bahwa Xn sama dengan Xn adalah 0. Nah, yang dimana dari pertanyaan di atas terbukti bahwa Xn adalah 0. Jadi, baik, di sini saya akan melanjutkan materi barisan konvergen. Di sini saya akan memakai ketunggalan limit barisan, di mana saya akan memakai teorema 1 dari barisan konvergen, yaitu jika barisan Xn konvergen ke X dan Y, maka X sama dengan Y. Di sini kita akan mencari X sama dengan Y. Nah, itu kita buktikan. Kita mengambil sembarang dari positif epsilon. Di sini saya mengambil epsilon lebih besar dari
0 karena limit xn sama dengan x, maka terdapat n elemen n sedemikian hingga untuk setiap n sama dengan n, maka berlakulah nilai mutlak xn kurang x kurang dari epsilon per 2. Nah, karena kita juga mempunyai limit xn sama dengan y, maka terdapat n2 elemen n sedemikian hingga untuk setiap n lebih besar dari sama dengan n2. Nah, berlakulah nilai mutlak xn kurang y kurang dari epsilon per 2. Kita lanjut. Nah, kita definisikan yaitu M3 maksimum. M3 itu adalah lebih besar dari epsilon, maka N1, N2 kurang N1, N2 untuk setiap N kurang dari lebih dari sama dengan N3, berlakulah nilai mutlak X kurang Y sama dengan X kurang XN tambah XN kurang Y, dan kemudian kita memakai ketaksamaan segitiga yaitu kurang dari sama dengan XN kurang X, kurang dari sama dengan X kurang XN. Nah, X kurang XN ditambah XN kurang Y, kita mendapatkan nilai mutlak dari X kurang XN dan XN kurang Y, yaitu kita mengambil dari N1 dan N2, yang dimana N1 nya yaitu XN kurang X dan N2 nya yaitu XN kurang Y. Nah, kita masukkan di sini karena kurang dari sama dengan X kurang XN tambah nilai mutlak XN kurang Y kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon, yang dimana epsilon dibagi 2 ditambah epsilon dibagi 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon adalah sebarang bilangan positif, maka X kurang Y sama dengan 0. Jadi sehingga terbukti bahwa sehingga X sama dengan Y karena itu adalah limit barisan tunggal. Jadi terbukti bahwa X sama dengan Y terbukti. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja pemaparan materi kami. Semoga bermanfaat kepada teman-teman yang menonton video kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.